Oke, teman-teman sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas satu tema terkait dengan tarikh Islam atau sejarah Islam dengan judul peranan politik perempuan pada masa Khilafah Rasyidah. Kita tahu bahwa peranan Siti Aisyah dalam perpolitikan, utamanya adalah pasca Khalifah Umar bin Khattab, ini sangat dominan. Nah, pada zaman Khalifah Utsman bin Affan, istri Nabi yang saya sebut di awal, Siti Aisyah mengambil peranan politik sebagai oposisi, terutama adalah ketika separuh periode terakhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Malam hari ini kita akan membahas bagaimana sih peranan penting Siti Aisyah dalam politikan masa itu, sehingga sampai pada kita tahu ada perang yang pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib mengambil peran posisi dan terjadi perang Jamal, di mana pasukan Siti Aisyah ini dikalahkan. Nah, kita akan membahas satu tema khusus ini. Silakan, Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Ini jelas ya, Mas Utub ya? Iya, jelas. Oke, kawan-kawan sekalian, pada malam hari ini kita akan membahas tentang peranan politik kaum perempuan di era Khilafah Rasyidah. Sebenarnya kita akan mengkerucutkan pembahasan satu sosok istri Nabi, Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tapi sebelum membahas peranan politik beliau ini, di mana peranan politik beliau ini di masa itu, terutama di era Utsman bin Affan, posisi beliau sebagai kaum oposan ya, berada di garis kelompok oposisi menentang kezaliman dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Bani Umayyah, dan dalam hal ini disimbolkan oleh Utsman bin Affan sebagai ya kepalanya Bani Umayyah di masa itu. Dan kemudian peranan beliau juga dalam perang Jamal ya dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau ini memerangi dua menantunya Nabi Muhammad SAW. Yang satu Utsman bin Affan, yang satu lagi adalah Ali bin Abi Thalib. Kedua khalifah ini sebenarnya masih berasal dari satu trah yang sama, yang disebut trah Bani Abdi Manaf ya. Banu Abdi Manaf, Banu Hashim, kemudian Banu Umayyah. Itu adalah sebenarnya Hashim dan leluhurnya Bani Umayyah yang bernama Abdus Syams itu adalah dua saudara kembar ya, dua saudara kembar. Nah, Siti Aisyah ini yang berasal dari Bani Taim ini mencoba untuk melawan Bani Umayyah dan juga Bani Hashim. Kait peranan beliau di era Khilafah Rasyidah ini, saya ingin sedikit memberikan gambaran umum terlebih dahulu tentang bagaimana relasi laki-laki ya Nabi Muhammad SAW dan juga di masa Khilafah Rasyidah. Tapi sebelum ke situ juga saya ingin menyajikan tentang
analisis kebahasaan terlebih dahulu ya, karena bahasa adalah cermin dari pandangan hidup masyarakat. Bahasa juga yang menentukan cara pandang pikiran kita, cara pandang kita ya, atau bahasa juga yang menentukan kebudayaan kita. Maka saya mulai pembahasan terkait peranan politik perempuan di era Khilafah Rasyidiyah ini dengan membahas aspek kebahasaan dulu. Mungkin bisa ditampilkan slide-nya. Oke, kawan-kawan sekalian, di sini saya sajikan kepada teman-teman ini dari Kamus Lisanul Arab, kamus yang menghimpun kisaran 80.000 entry ya, kosakata Arab Badui, bukan Arab Hadori ya, tapi Arab Badui. Dan juga Al-Qamus Al-Muhit ini juga sama seperti Lisanul Arab karya Ibnu Manzur. Dua kamus ini menghimpun kosakata yang pure Arabic, tapi juga yang pure primitif atau yang pure Badui. Artinya, kamus Lisanul Arab dan kamus Al-Muhit karya Al-Fairuz Abadi ini menghimpun kosakata ikan banyak sekali kosakata peradaban yang ada di zaman Nabi, yang ada di masa Bani Umayyah maupun di masa Bani Abbasiyah gitu ya. Jadi ini adalah pure Arab primitif, Arab Badui. Bagaimana misalnya dalam bahasa Arab perempuan itu diposisikan gitu. Ini kita lihat dulu dari sejauh yang kita pahami dari berbagai macam kosakata yang ditampilkan di dalam dua kamus ini ya. Banyak sekali kosakata yang sebenarnya bisa dipakai untuk binatang, gitu. Bisa dipakai untuk binatang, ternyata bisa juga dipakai untuk perempuan. Gitu. Ya, banyak sekali kosakata di dalam kamus Lisanul Arab karya Ibnu Manzur dan Al-Qamus Al-Muhit karya Al-Fairuz Abadi ini, kosakata binatang yang dipakai sekaligus untuk perempuan. Di sini saya hanya menghimpun kuda dan kuda, kalajengking, fenomena-fenomena alam itu, kosakata yang seperti itu bisa dipakai untuk perempuan di kalangan masyarakat Arab Badui ya. Oke, kita lihat misalnya di nomor 1 kita temukan ada, kan kalau nama onta di Arab itu mencapai ribuan ya. Tapi dari sekian ribuan itu ada nama satu kata yang dirujuk untuk onta, tapi maknanya juga bisa dipakai untuk perempuan. Misalnya nomor 1 itu, di situ saya sebutkan kata ad-dahuh. Ad-dahuh ya. Ad-dahuh ini artinya adalah an-naqatul azimah. An-naqatul azimah. Unta yang gemuk. Gitu ya. Unta yang gemuk. Nah, kemudian kosakata an-naqo, unta ini ternyata dipakai juga untuk perempuan. Ad-dahuh itu bermakna al-mar'atu ad-dokhmatu at-tamatul khawf, seperti itu. Perempuan yang montok. Ad-dokhma ya, tapi kita jangan sebut ini gendut. Tapi di sini ada montok ya. Al-mar'atu ad-dokhma at-tamatul khawf. Yang al-khalq itu tubuhnya elok gitu ya. Ya, yang seksi lah ya kalau mungkin bahasa sekarang. Nah, jadi di sini kata ad-dahuh ya, kata yang sebenarnya dipakai untuk merujuk pada unta bisa juga dipakai di dalam kamus Arab itu untuk merujuk pada perempuan yang montok dan juga mungkin secara body, secara tubuh cantik dan seterusnya. Ya, sempurna lah ya, seperti itu. Ini
adalah kosakata pertama ya. Kemudian kita lihat lagi misalnya kita langsung saja ke nomor 4, misalnya di situ ada kata al-qurtos. Dalam bahasa Arab misalnya ada al-qirtos, ada al-qurtos. Kalau al-qirtos ya kertas ya. Tapi al-qurtos itu adalah nama untuk unta. Unta yang seperti gimana sih? Unta betina, an-naqatu al-fatiyatu. Unta betina yang muda gitu. Nah, tapi menariknya teman-teman, al-qurtos ini juga digunakan untuk menunjukkan perempuannya. Al-jariyatul baydha'u. Jariyah. Jariyah itu apa ya? Hamba sahaya wanita ya. Al-baydha yang kinclong ya putih mungkin ininya kulitnya. Al-madidatil qoma yang tinggi semampai. Nah, di sini kita lihat bagaimana misalnya kosakata wanita, kosakata untuk unta bisa dipakai untuk kosakata perempuan. Ya. Banyak ini teman-teman yang saya sajikan di sini. Oke, 10, tapi kalau kita cari lagi itu, kalau saya baca di kamus Lisanul Arab dan juga Al-Qamus Al-Muhit, ya, itu banyak sekali data-data seperti ini. Ya mungkin bisa dijadikan sebagai kajian linguistik ya. Oke, kita lihat lagi misalnya nomor 6. Di situ ada disebutkan nakohaipomus. Nah, itu unta betina yang tamatul khalq, yang bagus lah bodinya, badannya. Kemudian di sini juga bisa dipakai untuk mar'atun aipomus. Jamilah. Nah, cewek yang cantik gitu. Jamilah, hasanah, tawilah, ya, tinggi, tarotan kadang. Biasanya tinggi. Itu aipomus namanya. Jadi aipomus itu bisa dipakai untuk perempuan, bisa dipakai juga untuk unta betina yang memiliki sedikit karakter dan sifat-sifat yang sama seperti itu. Nah, kita lihat lagi misalnya ada kalau di sini ya nomor 3, mohon maaf ternyata di situ ada as-sumakhir teman-teman. As-sumakhir an-naqatus syadidah. Unta betina yang galak. Nah, di sini disebutnya as-sumakhir al-mar'atul ghalidhah. Wanita yang galak. Ini kira yang cepat marah gitu ya. Namanya al-mar'atul ghalidhah. As-sumakhir namanya. Nah, di sini teman-teman, yang ingin saya tunjukkan, mungkin bisa ke bawah. Nah, data-data yang saya sampaikan ini, yang saya kutipkan dari Kamus Lisanul Arab dan Al-Qamus Al-Muhit itu, mengingatkan kita pada satu teori relativitas bahasa atau linguistic relativity. Ya. Linguistic relativity ini dulunya digaungkan pertama kali di abad 18 oleh von Humboldt namanya. Filosof dari Jerman ya, dan juga Herder. Mereka mengatakan bahwa sistem bahasa apapun, baik yang menyangkut kosakatanya, semantiknya, struktur sintaksisnya, maknanya dan seterusnya, itu mempengaruhi cara pandang penuturnya terhadap dunia yang ada di sekelilingnya. Seperti itu. Jadi sistem menurut von Humboldt dan Herder ini, sistem bahasa kita menentukan cara kita bertindak, menentukan cara kita berpikir, menentukan cara kita berbudaya. Seperti itu. Menentukan cara kita berbudaya. Nah, ini ya walaupun ini mungkin bisa dibantah, tapi secara sederhananya saya ingin contohkan yang lainnya. Dalam kasus bahasa Indonesia misalnya. Bahasa Indonesia itu kalau kita lihat secara waktu ya, secara kala dia tidak memiliki tenses yang cukup ajeg gitu ya. Jadi kalau saya misalnya bilang, saya pergi kemarin, saya pergi besok, saya pergi sekarang. Kata pergi di dalam bahasa Indonesia itu kan tidak mengalami perubahan. Nah kalau kita bandingkan misalnya dengan bahasa-bahasa Indo-Eropa ya, terutama misalnya bahasa Inggris,
kata kerja untuk pergi itu kan go ya. Kalau saya pergi kemarin kan itu menggunakan I went misalnya. Kalau saya akan pergi besok itu kan menggunakan I will go. Kemudian kalau saya sedang pergi I am going. Ini kan ada perubahan di kata kerjanya itu ada perubahan yang cukup signifikan di kata kerjanya. Nah, demikian juga kalau kita bicara misalnya bahasa Prancis ya. Bahasa Prancis itu adalah bahasa yang sangat mengenal sekali sistem tenses yang cukup ajak sekali misalnya. Kalau saya bicara je parlerai. Nah, kamu bicara tu parleras. Kalau saya bicara je parle ya. Tapi kalau saya akan bicara je parlerai. Kalau saya telah bicara je parle dan seterusnya. Itu kata kerjanya itu sangat ajak dalam perubahan-perubahannya itu. Nah, di sini teman-teman, karena keteraturan perubahan yang ada pada tenses bahasa-bahasa Indo-Eropa yang dalam hal ini diwakili oleh bahasa Inggris dan juga bahasa Prancis, itu ini sistem bahasa mereka ya, ini mempengaruhi cara pandang mereka tentang waktu gitu. Orang Inggris karena mereka memiliki sistem tenses yang sangat kuat, yang sangat ajak gitu ya, itu berpengaruh terhadap cara pandang orang-orang Inggris dalam melihat waktu. Nah, sebenarnya dalam Indonesia, karena sistem tensesnya tidak begitu kuat, gitu, karena sistem tensesnya tidak begitu kuat, tidak ada perubahan sama sekali, akan berpengaruh juga terhadap sistem berpikirnya orang-orang Indonesia terkait waktu. Karena itu di Indonesia dikenal misalnya ada jam karet ya, rapat jam 9 tapi jadi rapatnya mah jam 11 misalnya atau jam 12. Ini yang dikenal jam karet. Tapi kalau di bahasa Inggris ya rapat yang misalnya menggunakan bahasa Inggris dengan tenses yang begitu kuat itu ya rapat jam 9 ya mulai jam 9. Nah, ini paling tidak ilustrasi yang cukup sederhana terkait bagaimana sistem bahasa itu mempengaruhi cara pandang kita seperti itu. Oke, di sini teman-teman saya temukan juga dalam tulisan Adam Schaff ya. Adam Schaff itu punya karya punya tulisan namanya Langage et Action Humaine ya. Saya nggak tahu ini cara bacanya. Ya. Oke, dalam bukunya yang lain juga ada namanya Langage et Connaissance. Langage et Connaissance. Kalau dalam bahasa Inggris mungkin kita terjemahkan sebagai language and cognition seperti itu. Nah, di sini Adam Schaff mengatakan bahwa kita ketahui bersama, on sait que la forme de la pensée est liée à la forme de la langue. Kita tahu bersama bahwa bentuk pemikiran atau bentuk-bentuk pikiran kita est lié, itu ditentukan à la forme de la langue. Ditentukan oleh bentuk kebahasaan. Ini kata Adam Schaff ya. C'est-à-dire que la langue influe sur la pensée. Yaitu bahwa bahasa itu sangat mempengaruhi pemikiran kita, cara pandang kita. Ini seperti ini ya yang disampaikan. Jadi di sini oleh Adam Schaff dikatakan bahwa sistem bahasa mempengaruhi cara pandang penuturnya. Oke, kita kontekskan dengan data di atas ya. Tadi saya sampaikan bahwa dalam di data di atas itu bagaimana misalnya kamus Lisanul Arab dan kamus Al-Muhit karya Al-Fairuz Abadi dan Ibnu Manzur itu menghimpun kosakata Arab Badui yang di situ mereka menyamakan posisi perempuan dan juga binatang. Ini artinya dalam kebudayaan Arab, terutama yang di sini adalah Arab Badui, perempuan
itu sama seperti binatang ya. Jadi ya ibarat bidoah, ibarat barang yang bisa diperjualbelikan atau barang yang bisa dimanfaatkan atau bisa juga digunakan atau bisa juga bisa diperas ya. Karena misalnya orang-orang Arab Badui itu mereka kan hidupnya itu nggak jauh-jauh dari yang namanya unta ya. Nah, karena ya kalau teman-teman baca misalnya kitab Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun itu pasti orang Arab Badui itu sangat jauh dari peradaban dan mereka nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Dan mereka itu makan dari yang dihasilkan oleh unta itu, dari berupa susunya itu ya. Belakangan kan ada terkenal minum kencingnya unta itu sunnah Rasul katanya. Ini kan sangat Badui punya itu yang seperti itu. Karena mungkin susu sudah tidak diproduksi lagi oleh unta, kencingnya pun diminum. Nah, ini katanya sunnah Rasulullah, tapi ya saya ketawa aja kalau nanti. Oke, teman-teman. Kita lihat, tadi saya sampaikan bahwa bahasa menentukan cara pandang penuturnya dalam melihat relasi dia dengan dunia di sekelilingnya gitu ya. Nah, karena kebudayaan Arab ini seperti yang tercermin dalam bahasanya itu menjadikan perempuan sama halnya seperti binatang, maka bagaimana sebenarnya ini kan yang sudah terekam dalam bahasa ya, tapi bagaimana kalau relasi perempuan dan laki-laki dalam kebudayaan yang aslinya, tapi tidak seperti tercermin di dalam bahasa seperti itu. Oke, kita langsung lihat saja di sini. Saya ingin mengambil contoh satu fase kesejarahan saja ya. Ini karena kita konteksnya adalah di zaman Nabi. Saya ingin mengutipkan di sini langsung saja ke terjemahannya dari Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab As-Sahihain. Itu dikatakan demikian. Ini Umar bin Khattab ya, berbicara seperti ini. Kami orang-orang Quraisy sudah terbiasa menguasai wanita. Tapi tatkala tiba di Madinah, kami malah mendapatkan orang-orang Ansor dikuasai oleh wanita mereka. Maka sejak itu wanita-wanita kami mulai meniru etika wanita-wanita Ansor tersebut. Karena itu aku marah-marah pada istriku, tapi dia malah membantahku. Hal itu tentu saja tidak bisa kuterima. Namun dia malah membela diri dengan mengatakan, mengapa kamu tidak bisa menerima jika aku membantahmu? Demi Allah, istri-istri Nabi saja pernah membantah beliau. Bahkan ada salah seorang dari mereka mendiamkan atau tidak berbicara dengan beliau selama semalam. Sehingga aku takut karenanya. Nah, ini teman-teman. Ini adalah data kesejarahan yang cukup menarik ya dari kitab As-Sahihain, karya Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa disebut menarik? Karena di sini menggambarkan dua pola kebudayaan yang berbeda, pola masyarakat yang berbeda. Yang satu, laki-laki itu dominan, yakni di masyarakat Mekah, ya, yang hal ini diwakili oleh Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab ini kan dari Mekah ya, dari suku Quraisy. Kemudian ketika Rasul pindah ke Madinah, orang-orang Quraisy, terutama istri-istri Quraisy itu, mereka banyak meniru istri-istri sahabat Nabi dari suku Aus dan Khazraj. Apa yang mereka tiru? Yakni soal keberanian terhadap laki-laki. Berani membantah, berani memprotes. Gitu. Kalau di budaya Quraisy, sangat tabu seorang wanita melawan laki-laki. Dan itu artinya relasinya agak timpang di sini ya. Laki-laki lebih dominan, perempuan subordinat. Begitu. Tapi kalau di masyarakat Madinah, gitu, ini seolah
perempuan yang di atas superordinat dan laki-laki yang di bawah subordinat seperti itu ya. Atau mungkin sama seperti itu. Nah, istri-istri Nabi yang dari Quraisy ini ngikut wanita-wanita dari kalangan Aus dan Khazraj atau kalangan Ansor. Mereka berani itu melawan suaminya itu. Dan termasuk nih teman-teman, istri-istri Nabi itu berani membantah Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang notabene adalah seorang Rasul gitu ya. Apalagi yang bukan Rasul. Nabi itu pernah didiemin. Nabi juga pernah diprotes. Terutama kalau ingin saya buka ya teman-teman. Yang paling banyak protes, yang paling banyak mengkritik Nabi itu adalah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Itu beliau sangat kritis itu terhadap Nabi Muhammad SAW, bukan hanya pada Nabi, tapi juga para sahabat lain yang laki-laki, misalnya Abu Hurairah, Ibnu Umar, atau Umar bin Khattab, itu sangat kritis sekali. Bahkan pernah Nabi marah ya gara-gara itu. Ada kisah menarik itu, ketika Nabi Muhammad SAW itu dikirimi hadiah berupa budak perempuan ya. Sebenarnya ini bukan budak sih, tapi wanita tercantik dari suku Khotham. Dari suku Khotham. Suku Khotham itu masuk ke dalam keturunan Bani Akilil Miror namanya. Nah, suku Khotham ini terkenal dengan wanita-wanitanya yang cantik ya. Teman-teman mungkin pernah mendengar kisah Nabi Muhammad SAW yang naik unta bersama Fadl bin Abbas ya. Nah, kemudian ada suku Bani Khotham menghadap ke Nabi. Fadl bin Abbas ini kemudian menatap wanita itu ya lama dan kemudian ditegur oleh Nabi Muhammad SAW. Itu karena cantiknya wanita-wanita dari suku Bani Khotham. Nah, saat itu ada Al-Qais bin Al-Ash'af. Ini adalah pemuka dari Bani Khotham yang menghadiahkan istri untuk Nabi. Yang dalam literatur hadis ini terkenal sebagai Imro'atul Jaun. Gitu ya, Imro'atul Jaun. Nah, ibarat kata ini sudah dinikahkan lah dengan Nabi. Kemudian Nabi ingin memasuki kamarnya. Tapi sebelum Nabi masuk ke kamarnya, si perempuan ini diajari oleh Siti Aisyah ya, karena saking cemburunya nih. Wah, Nabi sudah beristri baru nih. Cantik lagi gitu kan. Karena istri-istri Nabi itu teman-teman cantik-cantik ya. Cantik-cantik. Yang jelek itu cuma satu kalau nggak salah. Siti Hafsah. Anaknya Umar bin Khattab. Yang lainnya itu kayak Sofia binti Huyai bin Akhtab. Cantik. Aisyah cantik. Kemudian siapa lagi ya? Ummu Salamah itu juga cantik ya teman-teman. Yang sangat keibuan. Saya lupa setelah Nabi nikah dengan Khadijah. Kemudian beliau wafat. Nikah lagi itu sama, saya lupa namanya ya. Tapi itu juga cantik ya teman-teman. Pemuka Quraisy juga. Nah ini Imro'atul Jaun itu lebih cantik lagi. Karena dia dari suku Bani Khotham. Nah, terkenal dengan wanitanya yang cantik-cantik itu. Siti Aisyah cemburu, kemudian beliau masuk ke mana? Ke kamarnya Imro'atul Jaun itu. Dan kemudian mengajarkan kepada Imro'atul Jaun, kalau seandainya Nabi masuk kamarmu, bilang aja kayak gini ya. Quli a'udzu billahi minki. Aku berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah. Minka, darimu ya Nabi. Nah, Imro'atul Jaun yang polos itu ya kemudian mengikuti saja apa kata istri Nabi. Akhirnya Nabi masuk ke kamar Imro'atul Jaun dan Imro'atul Jaun bilang seperti itu. Akhirnya diceraikan itu langsung sama Nabi. Nabi langsung marah ya. Nah ini bentuk usilnya Siti Aisyah ini. Nah saya bukan berarti merendahkan posisi sahabat Nabi yang bernama Siti Aisyah ini. Tidak. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa teman-teman, betapa misalnya relasi laki-laki dan perempuan di masyarakat Madinah itu lebih dinamis ya. Tidak stagnan seperti yang ada di Mekah. Kalau di Mekah ya laki-laki menguasai perempuan. Tapi kalau di Madinah, kebalikannya. Perempuan yang menguasai laki-laki. Atau mungkin bisa setara laki-laki dan perempuan. Relasinya seperti itu. Nah, untuk menunjukkan, saya ada data yang cukup menarik juga nih dari bukunya Khalil Abdul Karim ya.
bukunya namanya Al-Alaqah Bainar Rajul wal Mar'ah fil Mujtama' Al-Yathribi. Ada di atas lagi ya. Gitu. Nah, teman-teman, di sini saya himpun beberapa kosakata hubungan seksual. Mohon maaf ya kalau ini saya tidak sopan mengucapkan seperti ini. Kalau teman-teman perhatikan misalnya hubungan seksual dibahasakan kembali ya dalam bahasa Arab di Mekah dan di Madinah itu ada perbedaan yang cukup signifikan, teman-teman. Kalau di Mekah itu kita lihat ada kata ar-rukub, rokiba yarkabu, artinya menunggangi. Kemudian yang kedua, al-i'tila, sama ya seperti rokiba yarkabu, artinya menaiki. Yang ketiga, al-imtito, imtato yamtati, artinya menaiki gunung. Al-waf'u, menyenggamai. Kemudian ada al-ityan, mendatangi. Ini adalah kosakata yang mencerminkan hubungan seksual yang ada di Mekah. Kalau teman-teman perhatikan di sini, yang dipakai itu seolah satu yang menjadi subjek, dua yang menjadi objek gitu. Laki-laki yang menjadi subjek, duanya perempuan yang menjadi objek. Objek dari menunggangi, menaiki gunung, menyenggamai, mendatangi. Di sini menunjukkan bahwa ini mengasumsikan bahwa perempuan posisinya pasif di situ ya. Posisinya pasif sekali. Tapi kalau di Madinah banyak sekali kosakata seksual. Kalau teman-teman misalnya cari hadis-hadis Nabi itu ya, atau Al-Quran juga misalnya, itu yang ditemukan kata al-mulamasa, saling menyenggama. Ini al-mufakhodah ya, saling bertemu pahanya ya. Al-mubatonah, saling beradu perut. Al-murawadah, saling merayu untuk berhubungan. Al-mujama'ah, saling menyenggama. Kalau ada kata saling, ini berarti kan mengindikasikan adanya dua orang yang berperan aktif, laki-laki dan perempuan dalam hubungan seksual. Tapi kalau di masyarakat Mekah kan, yang lebih aktif adalah laki-laki daripada perempuan. Tapi kalau di Madinah, ini ternyata relasinya cukup signifikan ya teman-teman. Seolah seimbang gitu antara laki-laki dan perempuan. Terbukti dengan bagaimana kata kerja di sini ya dari fa'ala yufa'ilu mengindikasikan al-musyarakah fil fi'al. Mengindikasikan adanya partisipasi aktif dari dua belah pihak. Kayak misalnya kata doroba Zaidun wa Umar. Umar dan Zaid saling pukul-memukul. Nah, ini kan ada partisipasi aktif dari Umar dan Zaid. Nah, ini kalau kita terapkan dalam kosakata seksual di sini, dalam relasi laki-laki dan perempuan di atas ranjang itu, mohon maaf, itu menunjukkan adanya partisipasi aktif entah dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini menunjukkan, menurut saya, ini menunjukkan adanya kesetaraan. Adanya kesetaraan di kebudayaan Madinah. Dan Nabi Muhammad SAW, sepanjang yang saya ketahui ya, itu mengadopsi kebudayaan Madinah yang egaliter ini. Gitu. Relasinya antara laki-laki dan perempuan. Buktinya beliau bisa dikritik oleh istri-istrinya. Ya. Beliau bisa didiemin. Kalau modelnya Umar bin Khattab yang masih mengadopsi tradisi Quraisy dari Mekah, ya langsung gampar saja mungkin. Istri yang seperti itu. Tapi Nabi enggak seperti itu. Ya lebih tepatnya demokratis lah ya. Kalau sebelumnya pernah saya kemukakan al-khilafah ala minhajin nubuwah itu ya, pemerintahan Nabi model kenabian. Jadi relasinya itu ya bukan relasi atasan bawahan kan, tapi relasi yang setara. Beliau nggak hanya terapkan ini dalam dunia politik ya teman-teman, tapi di dalam dunia relasi laki-laki dan perempuan. Relasi gender itu setara sekali. Ada murukum adli wal ihsan. Allah menyuruh kita untuk berbuat adil dan berbuat baik. Gitu. Berbuat adil itu berarti al-adil seimbang, setara. Relasinya seperti itu, teman-teman. Nah, tapi yang seperti ini, kalau menurut saya, sepanjang kita lihat misalnya dalam sejarahnya itu masih Nabi sendiri sepertinya masih
agak susah selama 23 tahun itu untuk menyetarakan relasi laki-laki dan perempuan. Masih susah itu teman-teman. Malah yang dominan adalah perempuan. Laki-laki itu di atasnya perempuan. Seperti itu. Posisinya adalah superior. Posisinya lebih tinggi ya daripada perempuan. Seperti itu. Oke, saya ingin kutipkan lagi ya. Mungkin bisa dikebawahkan ini ada. Saya contohkan di situ ada Al-Mughirah bin Syu'bah ya. Al-Mughirah bin Syu'bah. Nah ini Al-Mughirah bin Syu'bah ini adalah seorang sahabat Nabi, ya penulis wahyu juga ya. Nah, menariknya, beliau itu punya kebiasaan nikah dengan 4 perempuan sekaligus, dan sekaligus menceraikannya ketika sudah disenggamai. Di sini ada kata, kana yatazawwaju arba'atan ma'an. Ada nggak di bawah ini? Ya, kana yatazawwaju arba'atan ma'an. Nabi Al-Mughirah bin Syu'bah menikahi 4 wanita secara bersamaan, wa yutalliquhunna ma'an, dan menceraikannya sekaligus gitu. Nikah dengan 4 orang, sesudah dimanfaatkan ya, diambil madunya, langsung diceraikan. Ini kebiasaan Mughirah bin Syu'bah. Sampai-sampai ada orang namanya nih di sini ya, Abdullah bin Nafi' as-Sa'id bilang kayak gini ya, ahsanal Mughirah salasami'atin imra'atin. Mughirah itu sudah menikmati keperawanan 300 gadis. Oh, itu karena nikah cerai. Seperti itu teman-teman. Ini sahabat Nabi ya. Nah, karena saking di masa itu ya perempuan tidak ada harganya. Dan Nabi dalam waktu 23 tahun berdakwah belum belum mampu mengubah sistem yang ribuan tahun sudah mapan di kalangan masyarakatnya itu. Wa qala ghairuhu alfumra'atin. Nah, ada yang bilang mencicipi kegadisan 1000 wanita ya. Wah. Ada yang bilang 1000, ada juga yang bilang 100, ada yang bilang 80. Ini teman-teman Al-Mughirah bin Syu'bah. Kalau teman-teman misalnya baca sejarah lagi, 10 sahabat Nabi yang dikabarkan akan masuk surga itu, istrinya itu banyak-banyak ya teman-teman. Yang paling banyak itu Abdurrahman bin Auf. Ali bin Abi Thalib yang katanya terkenal zuhud saja, Umar bin Khattab yang katanya terkenal zuhud saja, itu punya istri 8 ya teman-teman. Punya istri 8. Kalau Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah 9. Bahkan pernah rebutan perempuan itu. Jadi Ali bin Abi Thalib pernah rebutan perempuan ya, saya lupa namanya, dengan anaknya sendiri Al-Hasan ya. Bapak dan anak ini rebutan satu cewek. Umar bin Khattab juga konon pernah rebutan perempuan dengan Abdullah bin Umar, anaknya ya. Nah, saya nggak tahu, ternyata perempuan itu malah menerima pinangannya Umar bin Khattab ketimbang anaknya. Nggak tahu tuh perasaan anaknya gimana itu ketika perempuan yang dia cintai malah direbut sama bapaknya. Nah, ini saya kemukakan seperti ini teman-teman, tidak untuk merendahkan derajat sahabat, tapi ini adalah fenomena real ya di masyarakat zaman dulu, di mana perempuan entah sebelum Islam ataupun setelah Islam itu posisinya masih tadi yang saya katakan di atas, posisinya hampir mirip seperti barang dagangan, al-bid'ah. Kalau lebih parah lagi ya binatang kayak gitu, kayak seperti unta dan seterusnya ya. Nah, oke, ini saya tunjukkan di pertemuan kali ini bagaimana misalnya perempuan di posisinya itu lebih rendah dalam kebudayaan Arab. Sekarang kita masuk ke
bagaimana posisi Siti Aisyah saat itu ya, yang misalnya mengkritik dominasi laki-laki, entah itu dominasinya itu dipegang oleh Nabi Muhammad SAW ataupun oleh para sahabat lainnya seperti Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Begitu. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu bahwa Aisyah radhiyallahu anha ini dalam berbagai literatur kesejarahan, teman-teman bisa cek sendiri ya nanti di banyak literatur kesejarahan. Tarikhul Umam wal Muluk karya Al-Imam At-Tabari, Futuhul Buldan kalau nggak salah karya Al-Baladuri, dan beberapa kitab sejarah lainnya seperti kitab At-Tabaqat gitu ya. Kemudian Al-Mahsul juga karya Fakhruddin Ar-Razi menyajikan sejarah bagaimana misalnya Aisyah mengkritik Utsman bin Affan, bahkan sampai parah sekali ya saat itu menyebut Utsman bin Affan sebagai an-Na'sal. An-Na'sal itu adalah julukan untuk orang Yahudi dari Mesir yang jenggotnya itu panjang ya, sampai ke pusar gitu, dan itu udah tua bangka. Nah, itu disematkan Aisyah kepada Utsman bin Affan karena dia melihat bahwa Utsman bin Affan ini tidak adil dalam pembagian ghanimah ya, ghanimah perang itu. Karena dari sejak zaman Umar bin Khattab, istri-istri Nabi itu ada dana hibah dari pemerintah ya, dikasih berapa kayak gitu. Nah, konon katanya Siti Aisyah ini mendapatkan yang paling banyak dari sekian sahabat Nabi yang lainnya. Satu, karena beliau adalah istri Nabi. Dua, karena beliau juga anaknya Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dapat jatah duitnya, uangnya, dana hibahnya itu lebih banyak daripada istri-istri Nabi lainnya. Karena itu ketika 7 tahun terakhir pemerintahan Utsman bin Affan, ketika jarang adanya Futuhul Buldan ya, penaklukan negeri di masa itu, kan otomatis penghasilan negara saat itu kan dari ghanimah, dari perang gitu kan. Mendapatkan perang, menang, dapat harta banyak. Nah, harta ini dipakai untuk ya dibagi-bagi ke para sahabat Nabi yang pertama kali masuk Islam, para sahabat Nabi yang dekat secara kesukuan dengan Nabi, istri-istri Nabi, dan seterusnya. Gitu. Nah, Siti Aisyah ini termasuk yang kebagian jatah itu, dan banyak sekali ya jatahnya. Satu ketika karena keuangan negara itu sedikit, mungkin Utsman bin Affan ngasihnya ya. Siti Aisyah protes terkait hal ini. Sampai-sampai bilang bahwa Utsman bin Affan telah zalim dan seterusnya ya. Begitu. Bahkan menyebutnya sebagai na'sal. Parah ini kata-kata Siti Aisyah ini. Beliau sampai bilang, uqtulu an-na'sala. Bunuhlah si Utsman yang na'sal itu ya. Yang tua, jenggotnya panjang itu yang kayak orang Yahudi itu. Fa'innahu qad kafar. Sungguh dia telah kafir. Wah, ngeri sekali nih kata-kata Siti Aisyah. Kemudian dalam riwayat lain juga fa'innahu qad fajar. Sungguh dia telah fasik. Bagaimana misalnya teman-teman, sahabat Nabi yang al-ashrah al-mubasysyirina bil jannah, 10 yang masuk ke 10 sahabat Nabi yang bakal masuk surga. Ini oleh Siti Aisyah dianggapnya sebagai faqad kafar, faqad fajar. Nah, kata-kata seperti ini teman-teman akan teman-teman banyak temukan dalam kitab Tarikhul Umam wal Muluk, kitab Tabaqat, kitab Al-Mahsul. Gitu. Kalaupun teman-teman misalnya meragukan riwayat ini, mungkin teman-teman bisa membaca syair-syair, puisi-puisi tentang perilaku Siti Aisyah terhadap Utsman bin Affan ini. Saya kira itu juga merupakan data kesejarahan yang cukup valid untuk mencerminkan bagaimana sikap Siti Aisyah terhadap Utsman di masa itu ya. Seperti itu. Akhirnya di sini kemudian
Karena banyak masakan yang protes kepada Utsman bin Affan, secara singkatnya ceritanya itu. Akhirnya Utsman bin Affan terbunuh dan Ali bin Abi Thalib diangkat sebagai khalifah pengganti Utsman bin Affan. Tapi menariknya di sini ya dalam jagat perpolitikan Siti Aisyah juga memainkan peranannya sebagai ya politikus ya di masa itu. Tidak lepas dari sikap karena perempuan mungkin selalu di mata laki-laki mungkin seringnya dianggapnya sebagai labil ya. Ya, tapi tidak seperti itu juga. Saya tidak ingin mengatakan seperti itu. Tapi di sini Siti Aisyah di awal dia itu memprotes kebijakan-kebijakan Utsman. Sampai Utsman dikatakan oleh dia sebagai faqad fajar, faqad kafar gitu ya. Ketika bahkan beliau juga meminta memprovokasi massa untuk membunuh Utsman bin Affan ini. Ketika Ali bin Abi Thalib yang muncul sebagai khalifah dan mungkin bukan dari sukunya Bani Siti Aisyah dari Bani Tolha ya bin Ubaidullah atau Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam ini dari Bani Asad, tapi kalau Tolha itu dari Bani Taim. Ini masih sepupu dengan Siti Aisyah. Bukan dua itu ya yang dicalonkan untuk menjadi khalifah. Maka Siti Aisyah memainkan peranan politiknya, yakni apa? Menghalau pemerintahan, memberontak pemerintahan Ali bin Abi Thalib atas nama pembunuhan terhadap Utsman. Saya bingung di sini ya. Di awal sikap politik beliau itu sangat menentang kebijakan Utsman, bahkan mengatakan Utsman sebagai faqad kafar, faqad fajar. Tapi ketika Ali bin Abi Thalib yang maju sebagai khalifah, dia malah balik arah membela Utsman bin Affan karena dia telah dizalimi. Dan ini sangat aneh sekali ya teman-teman. Di situ disebutkan kutila Utsman wallahi mazluman. Utsman demi Allah dibunuh secara zalim. Bagaimana ini? Awalnya beliau bilang bunuh si Naksal itu, bunuh si Utsman itu, tapi ketika Ali bin Abi Thalib muncul sebagai khalifah, dia bilang Utsman malah zalim gitu ya. Ya kita wala'iyadbillah misalnya menuduh Siti Aisyah sebagai dalang intelektual di balik pembunuhan Utsman bin Affan gitu. Tapi yang saya persoalkan di sini adalah ini kok sikap inkonsisten ya dalam politik. Dan memang politik penuh dengan inkonsistensi, tergantung sejauh mana misalnya peta politik itu berpihak itu kemana gitu ya. Nah di sini Utsman dianggap oleh Siti Aisyah dibunuh secara zalim, padahal sebelumnya dia meminta untuk membunuh Utsman bin Affan. Gitu. Ini untuk yang memerintahkan untuk membunuh Utsman bin Affan, teman-teman, bukan hanya Siti Aisyah ya, tapi banyak sekali sahabat besar kayak Ubaidullah, Tolha, Zubair bin Al-Awwam, dan juga sahabat Nabi yang paling dekat dengan Ali bin Abi Thalib namanya Ammar bin Yasir. Nah, teman-teman bisa baca itu di kitab Tarikhul Umam Al-Muluk. Kalau membaca itu kita akan serem sekali itu membacanya. Kok kayak begini para sahabat Nabi ya gitu. Tapi teman-teman kita jangan menghukumi mereka yang jelek-jelek ya, karena mereka adalah sahabat Nabi yang Allah sendiri bilang radhiyallahu anhum wa radhu'an. Seperti itu. Nah, inilah peranan politik Siti Aisyah di masa itu ya. Tapi teman-teman yang perlu diperhatikan juga bahwa Siti Aisyah memiliki posisi yang strategis dalam jagat perpolitikan Arab di era khilafah di masa itu tidak lepas dari bayang-bayang bapaknya. Dia adalah anak dari seorang khalifah yang paling berpengaruh, amat paham tentang karakter suku-suku Arab ya, terbukti dengan strategi perang beliau dalam melawan kaum murtad itu adalah kecerdasan Abu Bakar As-Siddiq dalam mengatur siasat perang itu. Nah, karena beliau sangat paham sekali tentang suku-suku Arab masa itu. Nah, jadi naiknya Siti Aisyah ke pentas politik, jagat perpolitikan di masa itu
tidak jauh dari bayang-bayang bapaknya itu. Kalau ibarat sekarang mungkin Megawati tidak jauh dari bayang-bayangnya Soekarno Putri ya, seperti itu. Nah, Siti Aisyah sama, seperti itu. Tapi kalau wanita lain pada umumnya, posisinya tidak seperti itu. Posisinya adalah tetap kaum rendahan, gitu ya. Ada beberapa penyebab sebenarnya kekesalan Siti Aisyah terhadap Utsman bin Affan. Selain juga kenapa ekspresi kekesalan Siti Aisyah itu memuncak, itu apakah hanya karena faktor keterlambatan gaji atau ada faktor lain yang sampai, saya kira itu hal mungkin bagi kalangan sekarang itu terlalu sepele kalau Siti Aisyah menyampaikan kata-kata seperti itu hanya karena dia tidak diberi gajinya. Silakan. Baca ya, kalau kita baca sikap Aisyah itu dari perspektif misalnya Karl Marx ya, yang dari apa, bahwa kebudayaan masyarakat misalnya digerakkan oleh mode produksi atau sebut saja ekonomi sebagai infrastruktur dan ideologi politik dan seterusnya sebagai superstrukturnya, maka saya katakan bahwa yang dilakukan oleh Siti Aisyah ini kritiknya terhadap Utsman bin Affan, kedengeran ya? Karena Ya. kritiknya terhadap Utsman bin Affan itu adalah faktor ekonomi. Sangat kentara sekali di situ ya, di dalam teks tadi yang saya sajikan itu. Teman-teman, kalau misalnya kita lihat dan kita baca sejarah di era Umar bin Khattab misalnya, kenapa kok Utsman bin Affan mengalami pemberontakan dari rakyatnya? Sebenarnya salah satu faktornya selain karena politik dan juga agama, faktor yang menggerakkan semuanya itu adalah faktor ekonomi ya, faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi inilah, faktor mode produksi inilah yang menggerakkan atau yang yang mempengaruhi bagi situasi politik, budaya, sosial yang terjadi di era itu gitu. Saya pengen memberikan contoh misalnya di era Umar bin Khattab, ketika umat Islam melakukan ekspansi ke berbagai negara ya, menaklukkan wilayah Romawi dan juga menaklukkan wilayah Persia, umat Islam saat itu mendapatkan harta rampasan perang yang banyak dan melimpah. Itu di era Umar bin Khattab. Keberhasilan beliau itu dalam memobilisasi massa untuk menggempur Persia, menggempur Romawi, dan menang di situ ya. Itu mendatangkan banyak gonima, harta rampasan perang ke Madinah. Itu dikirimkan ke Madinah. Nah, terus kemudian untuk apa gonima ini yang banyak seperti ini gitu ya. Akhirnya Umar bin Khattab membentuk semacam lembaga keuangan yang disebutnya dalam sejarah itu sebagai Diwanul Ato, ya, kantor pemberian. Ya kantor ya ini ya Menteri Keuangan lah sekarang ya, mungkin sebutannya seperti itu. Nah, Diwanul Ato. Jadi negara itu nanti akan menggaji para sahabat Nabi. Nah, dalam menggaji para sahabat Nabi, Umar bin Khattab memberikan klasifikasi seperti ini, teman-teman. Siapa yang paling dulu masuk Islam? Ini standar yang pertama. Kemudian yang standar yang kedua adalah siapa suku yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, dari zaman Umar bin Khattab ini ya, dalam ketika mengkategorikan siapa dulu nih yang dapat harta rampasan perang yang begitu banyak itu,
Itu kan yang pertama yang didahulukan adalah yang masuk Islam dulu. Ya, artinya di sini ada standar keagamaan. Kemudian kedua ada standar kekabilahan. Standar politik lah sebutnya saya. Jadi orang semakin dekat kesukuannya dengan Nabi, semakin dia itu paling awal masuk Islam, dialah yang akan mendapatkan jatah eh, jatah uang yang banyak dari negara, ya seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita lihat misalnya orang yang masuk Islam paling awal siapa? Dari kalangan pemuda, namanya ada Ali bin Abi Thalib. Dari kalangan yang sudah syekh misalnya, ada Abu Bakar As-Siddiq. Nah, gedean mana nih antara Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar As-Siddiq? Jelas gedean Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Satu, karena dia masuk Islam duluan. Kemudian kedua, secara kesukuan dia dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Gitu. Dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dekatnya apa? Karena Ali bin Abi Thalib satu suku dengan Nabi. Dari Bani Hashim. Sementara Abu Bakar itu dari Bani Taim. Ya. Dari Bani Taim. Masih agak jauh gitu. Nah, dari pembagian yang seperti ini, teman-teman, di masa Umar bin Khattab, itu tidak terlalu menimbulkan gejolak sosial ya. Di masa Umar bin Khattab itu karena kepribadiannya yang sangat kuat itu dan pengaruhnya yang sangat luar biasa terhadap kabilah-kabilah Arab. Belum ada gejolak politik dan sosial yang begitu berarti di masa Umar bin Khattab ini. Kenapa? Kenapa bisa demikian? Ya, karena belum terlihat dampak dari pembagian seperti ini. Pembagian tadi ya, siapa yang paling masuk dulu Islamnya, kemudian suku siapa yang paling dekat gitu dengan Nabi. Kalau klasifikasi ini diterapkan dalam pembagian harta rampasan perang, maka akan sangat berbahaya bagi negara. Kenapa? Karena yang ikut perang ya ke Persia, ke Romawi, itu adalah suku-suku yang pernah murtad. Dan suku-suku ya yang jadi pemimpin memang Quraish-nya. Tapi yang ikut perang itu bukan yang Quraisy, misalnya dari Bani Khotham, dari Bani bukan Quraisy intinya ya. Yang jelas yang ikut perang itu. Nah, sementara suku-suku selain Quraisy itu kan mereka masuknya datang lebih akhir. Masuk Islamnya datang lebih akhir. Dan kabilahnya juga lebih jauh dengan nasabnya Nabi dari Bani Hashim. Otomatis mereka yang ikut perang, tapi mereka yang dapat jatah rampasan perang sedikit. Gitu. Sementara sahabat Nabi yang uncang-uncang angge ya, yang diem saja di Madinah, kayak Ali bin Abi Thalib, itu kan nggak pernah jadi tentara perang gitu. Saat Khilafah Rasyidah, beliau ngedekam di Madinah gitu. Tapi dapat harta gonima banyak, Ali bin Abi Thalib itu. Atau misalnya Sa'ad bin Abi Waqqas, itu belum, ya memang kalau beliau ikut perang sana ya, karena itu wajar. Utsman bin Affan juga dapat banyak karena satu, dia paling awal masuk Islam, kemudian kedua, secara kesukuan, dia dari Bani Umayyah, dekat dengan sukunya Nabi Muhammad SAW, yakni Bani Hashim. Itu karena kedua suku ini berasal dari satu rumpun yang sama, yakni dari Bani Abdi Manaf namanya ya, leluhur Bani Hashim dan leluhurnya Bani Umayyah, seperti itu. Nah, dari sini teman-teman, suku-suku Arab yang mereka itu dipimpin oleh Quraisy, perang di sana, ya, ikut perang di sana, karena mereka masuk Islam lebih akhir gitu kan, terlambat. Mereka juga secara kesukuan jauh dari sukunya Nabi. Nah, mereka mendapatkan jatah ghanimah yang sedikit, gitu. Tapi di masa Umar bin Khattab ini tidak menimbulkan gejolak sosial yang cukup berarti. Di masa Utsman, nah, di masa Utsman, kalau Utsman di 7 tahun pertama pemerintahannya, penaklukan negeri terjauh itu bisa ya sampai ke Tunisia itu kan nggak salah. Itu. Jadi harta rampasan perang banyak itu masih. Tapi 7 tahun terakhir itu nggak ada pemasukan buat negara itu. Ya akhirnya untuk istri-istri Nabi juga ya dikasih sedikit gitu dan seterusnya ya sampai akhirnya menimbulkan gejolak fitnah yang sekarang kita sebut ya
yang pada akhirnya membunuh Khalifah Utsman bin Affan sendiri. Salah satu motif utama yang menggerakkan para pemberontak itu untuk memberontak Utsman bin Affan, salah satunya adalah faktor ekonomi, dan itu cukup kentara sekali, cukup kuat sekali ya teman-teman. Selain karena pertimbangan kesukuan, Quraisy. Jadi ibarat kata para pemberontak itu, yang mereka sebagian besarnya itu adalah dari kalangan non-Quraisy, ini ingin memberontak ke suku Quraisy. Gitu. Yang dalam hal ini diwakili oleh Bani Umayyah dan dipimpin oleh Utsman bin Affan. Itu kalau dari segi politik ya, dari segi politik kesukuan. Tapi dari segi ekonomi, suku-suku terjauh ya dari nasab Nabi, itu mereka yang ikut perang malah dapat jatah ghanimah yang sedikit. Ini kan menimbulkan resistensi politik yang cukup luar biasa ini di Mesir, Irak, dan di berbagai belahan dunia Islam lainnya kayak gitu. Seperti itu maksudnya. Jadi sangat murni itu. Murni ya, selain faktor keagamaan, murni kritik Aisyah terhadap, atau mungkin provokasinya untuk memberontak terhadap Utsman bin Affan itu bersifat politik seperti itu. Nah dari sini juga teman-teman ya, kalau kita bicara misalnya dalam konteks khilafah yang sering diagungkan oleh HTI dan seterusnya itu, ternyata kita juga melihat dalam sistem khilafah ini juga yang dilakukan oleh kepala negara saat itu tidak jelas batas wewenangnya sampai apa gitu ya. Karena Utsman bin Affan ini terkenal dengan mendahulukan suku-sukunya dari Bani Umayyah untuk menjadi gubernur-gubernur di wilayah Islam saat itu. Dan karuan memang yang paling banyak berjasa dalam ekspansi Islam besar-besaran itu dari Bani Umayyah. Gitu. Ya, silakan. Oke. Ini yang diceritakan ini sumbernya adalah Tarikhul Umam wal Muluk karya Imam Tabari ya kan? Ya, banyak ya teman-teman baca buku sejarah yang awal-awal lah, yang induk lah ya, jangan yang sejarah yang sekarang-sekarang itu. Yang cenderung menutupi, kalau sejarah yang ditulis oleh Imam Tabari, Al-Baladhuri, Al-Waqidi, atau misalnya Ibnu Sa'ad, mereka kalau menceritakan tentang sahabat, itu baik dan buruknya itu diceritakan. Diceritakan itu. Tidak hanya yang baik-baiknya saja, seperti yang mungkin diyakini oleh para penganut HTI itu. Enggak. Kalau teman-teman baca misalnya sejarah zaman masa silam itu, yang ngeri juga sih. Saya kira lebih enak sekarang ya. Orang merindukan zaman Khilafah Rasyidah gitu. Saya kira, wah itu ahistoris. Tidak baca sejarah itu. Serem di masa itu. Wanita posisinya sangat rendah sekali gitu. Juga stabilitas politik yang tidak terlalu aman di masa itu. Masih anak Indonesia sekarang ya. Mungkin ya, Oke, misalnya ada hadis Nabi bilang, khairul quruni qarni, sebaik-baik masa adalah masaku. Tsummaladina yalunakum, tsummaladina yalunakum. Kemudian masa setelahku, masa sahabat, masa tabi'in. Dan ini ditafsirkan secara ideologis oleh para ulama kita. Bahwa, wah udahlah, kebaikan itu hanya ada di zaman sahabat, zaman 3 abad pertama. Ya, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah pada umumnya ya. Tapi saya tidak setuju dengan penafsiran yang ideologis seperti itu. Lebih tepatnya kita menafsirkan hadis itu, zaman, ya oke, kebaikan itu memang yang terbaik itu ada di zaman Nabi. Tapi yang lebih baik lagi adalah masa setelah Nabi, sampai sekarang gitu. Zaman dulu Nabi Muhammad SAW dengan bolak-baliknya malaikat ya ke bumi gitu kan. Kemudian dengan adanya peristiwa-peristiwa mukjizat yang luar biasa di zaman itu, masih tetap belum mengubah masyarakat Arab yang gak memperbudak perempuan. Tapi kalau zaman sekarang, ya sudah lebih baik lagi dari zaman dulu gitu. Artinya di sini teman-teman, jangan terlalu terpukau dengan masa lampau ya. Kita ingin membaca ke masa kinian kita lewat perspektif masa lampau itu adalah sebuah pemikiran yang ahistoris. Kita lebih tahu dengan kondisi
kita gitu. Jadi jangan kita pakai solusi yang tepat untuk di zaman silam, nah, dipakai untuk zaman sekarang gitu. Seperti itu. Ibaratnya kurang tepat. Ya. Oke, silakan. Oke, Mungkin ada oke. pertanyaan. Ini ada pertanyaan. Aisyah itu, ya Sayyidatina Aisyah itu termasuk istri Rasulullah yang paling banyak jadi sumber rujukan hadis-hadis begitu. Beliau banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis. Apakah sikap Siti Aisyah yang kritis ini dan cara berpolitiknya, cara pandang hidupnya itu mewarisi logika nubuah atau logika selama hidup dengan Rasul gitu. Oh, saya belum paham pertanyaannya. Gimana? Jadi kalau saya mengerucutkan, apakah sebenarnya sikap kritis Siti Aisyah itu setelah dia hidup dengan Nabi, setelah dia bergaul dengan Nabi, yang tadi dikatakan di awal bahwa Nabi itu mempunyai prinsip egaliter dan atau madani oriented gitu, orientasinya pada kebudayaan Madinah ketika itu. Ataukah memang karakter awalnya Siti Aisyah itu mempunyai sikap kritis? Ya memang bakat beliau ya. Beliau itu adalah terlahir sebagai wanita yang cerdas gitu ya. Terlahir sebagai wanita yang cerdas dan kemudian dididik oleh Nabi ya. Dan beliau itu vokal teman-teman, vokal dalam menyuarakan aspirasinya, termasuk aspirasinya untuk Nabi itu, kritik beliau terhadap Nabi itu sampai ditegur oleh Al-Quran ya, Hafsah dan Siti Aisyah itu. Tapi kita jangan lihat yang seperti itunya. Yang lihat adalah bagaimana beliau sosok perempuan yang sangat vokal, misalnya mengkritisi pandangan dominan saat itu misalnya yang dipegang oleh laki-laki gitu. Beliau mendobrak seperti itu. Gitu. Terakhir ini sebelum nanti kalau ada yang bertanya via live Facebook, Kang, kalau tadi dikatakan bahwa Nabi itu mempunyai sikap egaliter dalam memimpin para umatnya ketika itu, apakah juga Nabi seringkali mendapat protes dari para sahabatnya, baik itu cara protes kaitannya dengan perpolitikan atau yang lainnya? Ya banyak ya, misalnya dalam strategi perang itu, Nabi memilih strategi perang A gitu ya, kemudian datang sahabat Nabi, ya Rasul, strategi yang A ini datang dari wahyu atau bukan? Katanya. Kata Nabi, ini dari pandangan saya pribadi. Oh, yang seperti ini salah ya Rasul katanya. Saya punya cara pandang yang seperti ini. Nah, kemudian Nabi mengadopsi itu dan menang strategi perangnya. Itu kan bagaimana misalnya Nabi sangat terbuka terhadap pandangan para sahabatnya. Dalam Al-Quran itu teman-teman, kenapa saya sebut Nabi Muhammad SAW egaliter? Itu coba perhatikan sekali perintah Nabi, perintah Al-Quran itu kepada Nabi tentang syuro ya, bermusyawarah. Wa amruhum syuro bainahum. Gitu. Itu kan ada ya. Wa amruhum syuro bainahum. Ataupun ayat lain yang berkaitan dengan syuro itu kadang dikaitkan dengan amal soleh, dengan iman kepada Allah, amal soleh, membela orang-orang mustadafin dan seterusnya. Jadi syuro itu seolah setara dengan keimanan, dengan keislaman dan seterusnya. Gitu. Jadi syuro itu adalah tema yang sentral dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Beda kan kalau sekarang misalnya ada ustadz-ustadz kalau ditanya tentang agama atau tentang urusan apa, langsung dia memfatwakan bla 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 gitu ya. Langsung aja kayak sok tahu, kayak tahu banyak aja gitu ya. Misalnya seperti itu ada. Tapi kalau Nabi itu kalau beliau berfatwa itu kadang nunggu wahyu dulu. Lama itu kadang paling lama itu 3 bulan. Kadang sampai pernah 7 bulan ya nggak keturun wahyu gitu. Nah, sampai beliau akhirnya bermusyawarah dengan para sahabatnya untuk memutuskan persoalan-persoalan ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan tentang keagamaan saja,
itu Nabi mikirnya lama, teman-teman. Mikirnya lama. Enggak langsung sekali jawab, nunggu wahyu dulu gitu kan. Atau kalau enggak nunggu wahyu, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya yang al-asyrah al-mubasysyirina bil jannah itu, atau dengan rakyatnya lah ya di masa itu. Jadi ini sangat menarik sekali, dan sayangnya kalau saya baca kitab-kitab fikih itu, kok kitab fikih kita ini kok jarang sekali mengulas konsep syuro dalam Islam ya secara detail gitu. Kalau wudhu detail banget itu. Misalnya kalau sholat detail banget itu mazhab-mazhab fikih. Iya. Oke. Tapi kalau yang lain itu syuro itu nggak ada itu. Bab asyuro dalam kitab-kitab fikih saya pastikan jarang teman-teman akan temukan itu ya. Babus syuro misalnya atau kitabus syuro. Jarang ditemukan yang seperti itu. Nah, ini artinya bahwa ya para ulama dalam merumuskan bagaimana pemimpin itu seharusnya itu kebanyakan ya mohon maaf ini tidak berkaca dari yang di Al-Quran dan Sunnah itu, sehingga akhirnya ya lahir pemimpin-pemimpin yang totaliter, otoriter di Arab sana itu gitu kan. Ada kemungkinan itu karena sistemnya masih kerajaan? Ya bisa seperti itu. Karena Ya sistem kerajaan itu memungkinkan, kalau khilafah itu kan, atau khilafah dan nubuah, basis yang melandasinya ya, basis legitimasi yang melandasi pemerintahan seperti itu syuro ya, syuro. ya, Tapi kalau kerajaan syuro itu nggak ada. ya, Namanya al-istibdad bil amr. ya. Istibdad maksudnya otoriter, ya udah sekehendak saya saja. Gitu, seperti itu. Iya, maksud saya adalah terkait dengan babus syuro tadi, barangkali ulama-ulama zaman dulu itu belum familiar dengan kata-kata itu karena pada masanya masih terkungkung dalam sistem politik kerajaan. Jadi isu-isu tentang syuro dan lain sebagainya itu masih isu-isu yang sensitif gitu. Betul. Ada kemungkinan seperti itu ya, Kang Aziz? Ya, itu sangat sensitif. Jadi ya namanya juga sistem kerajaan yang semua persoalan itu dibalikan kepada raja, dan raja ini kalau seperti yang digariskan oleh Ibnu Al-Muqaffa dalam Adabus Suhbah, ataupun misalnya Ibnu Qutaibah dalam Uyunul Akhbar, itu sesuatu yang sesuatu yang tidak boleh dikritik, tidak boleh disentuh ya. Ya, hampir mirip dengan kategori Tuhan ya, seperti itu. Oke, baik. Tapi Kita kalau kembali Nabi, pada ya, Nabi sangat terbuka kritik. Para sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar itu sangat terbuka sekali pada kritik. Oke, kita kembali pada tema peranan politik perempuan, Kang. Ini belum ada ketegasan bahwa sebenarnya benarkah Siti Aisyah itu yang membunuh Sayyidina Utsman karena kekesalannya dan juga kekecewaannya begitu, atau kalau saya melihat dalam artikel lain ada satu nama, misalkan saudaranya Siti Aisyah yang dalam kitab Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir itu, yaitu Muhammad bin Abu Bakar Siddiq. Apakah seperti itu atau bagaimana, Kang? Ya kalau kita sebut sebagai pembunuh ya kurang tepat juga. Tapi kalau kita baca dalam perspektif data-data kesejaraan di atas, sebagai orang yang memprovokasi, saya sebut dalam hati-hati ya, iya gitu. Kalau redaksi yang itu ya di atas itu, redaksi riwayat sejarah tadi yang saya sebutkan di atas. Oke, riwayat sejarah itu mungkin diragukan karena periwayatnya ada Nasr bin Muzahim, satu lagi Umar bin Sa'ad. Nasr bin Muzahim ini katanya tertuduh Syiah, tapi banyak juga ulama yang mensikohkan beliau ya, seperti Al-Jauzijani itu dan juga Ibnu Abil Hadid menganggapnya sebagai thikoh. Kemudian ada juga ya riwayat tadi yang saya sampaikan itu, perawi namanya Umar bin Sa'ad. Umar bin Sa'ad ini adalah anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas.
dia gini, Umar bin Sa'ad ini katanya yang konon memenggal kepalanya Imam Al-Husain gitu. Jadi karena beliau memenggal kepalanya itu, Imam Ahmad bin Hambal tidak pernah meriwayatkan dari hadis dari beliau. Tapi kalaupun itu dipertanyakan teman-teman, ya seperti biasa kalau ahli hadis itu kebanyakan cara pikir ahli hadis itu menentukan benar atau tidaknya hadis, isi konten hadis itu berdasarkan kepada kualitas periwayatnya. Kalau kualitas periwayatnya baik, hadisnya sahih. Kualitas periwayatnya buruk, hadisnya tidak sahih. Mereka kadang tidak mempersoalkan tentang kandungan hadisnya itu sendiri. Ya, teman-teman mungkin bisa baca di kitab Mustalahul Hadis itu. Kitab Mustalahul Hadis banyak sekali istilah-istilah hadis ya. Itu yang ditentukan oleh sejauh mana kualitas periwayatnya gitu. Istilah hadis sahih misalnya, itu adalah kalau rawitnya al-adl ad-dabit gitu, dan seterusnya. Kemudian hadis hasan juga seperti itu, hadis dhaif seperti itu, hadis maudhu juga seperti itu gitu. Seperti itu ya. Oke Kang, ini sudah selesai. Saya mempersilahkan Kang Aziz untuk memberikan closing statement pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan. Ya, mungkin closing statement dari saya, teman-teman, data-data yang saya sampaikan tadi mungkin bisa teman-teman cek kembali, mungkin bisa dikritisi lebih jauh untuk memperkaya diskusi kita, terutama diskusi tentang sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi ala kulli hal yang kita bisa lihat dari apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah terhadap Utsman bin Affan, jangan dipandang dari sisi buruknya ya. Yakni beliau memprovokasi massa untuk membunuh khalifah, tidak seperti itu. Tapi lihat dari sisi lain bagaimana peranan beliau sebagai politikus wanita yang cukup berpengaruh di masa itu, di masa di mana dominasi laki-laki itu sangat kuat. Tapi Siti Aisyah yang lahir dari subaltern ya, kalau kita baca dalam kerangka bahasanya Beatrice Chakravorty Spivak itu can subaltern speak, maka Siti Aisyah itu adalah kaum perempuan dari kalangan subaltern ini yang mencoba menggaungkan kembali semangat kesetaraan, bahwa perempuan juga punya suara gitu. Seperti itu Mas Kutub yang bisa saya sampaikan.